Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat siang 3 Februari 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Sejumlah informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, puluhan mahasiswa dan pemuda yang berada di kawasan perairan Danau Toba yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Danau Toba mendeklarasikan dukungan dilaksanakannya event internasional F1 Powerboat di kawasan perairan Danau Toba. Dukungan ini sebagai bentuk apresiasi para mahasiswa dan pemuda yang berada di kawasan perairan Danau Toba, di mana Danau Toba dijadikan sebagai lokasi penyelenggaraan balap F1 H2O yang menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya Sumatera Utara, memiliki kemampuan dan infrastruktur untuk menggelar kompetisi balap boat kelas dunia. Dengan dilaksanakan event internasional F1 Powerboat di kawasan perairan Danau Toba yang akan diikuti sebanyak 10 negara sebagai peserta, pastinya akan membawa dampak positif bagi masyarakat yang berada di kawasan perairan Danau Toba, khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, bisnis perhotelan, dan wisata air melalui kapal wisata yang di perairan Danau Toba. Selain pertumbuhan ekonomi, Danau Toba juga akan lebih dikenal sebagai destinasi objek wisata yang memiliki keindahan dan kenyamanan yang selama ini salah satu destinasi super prioritas. Koordinator Wilayah Samosir, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Danau Toba, Amrin Simbolon mengatakan selain mendukung penuh, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Danau Toba yang tergabung dalam 4 koordinator wilayah, yakni Koordinator Wilayah Simalungun, Koordinator Wilayah Samosir, Koordinator Wilayah Toba, dan Koordinator Wilayah Medan, siap untuk mengawal dan menjaga situasi Katipmas selama pelaksanaan penyelenggaraan event F1 H2O. Sangat mendukung sampai terselenggaranya dengan baik, berakhir juga dengan baik, dan tentunya juga kita berharap berefek baik terhadap masyarakat khususnya kawasan Danau Toba. Dan ini juga kita harapkan sebagai salah satu ajang promosi internasional di mana Danau Toba pada bulan ini atau tahun ini dipercaya lagi sebagai salah satu tuan rumah event internasional. Ya, itu juga kebanggaan kita bersama dan patut kita apresiasi dan patut kita sukseskan bersama. Pada deklarasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Danau Toba yang dilaksanakan di lokasi ruang terbuka publik, ini masing-masing koordinator wilayah melakukan orasi dan pernyataan sikap terhadap dukungan pelaksanaan event F1 H2O yang akan digelar pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari mendatang di kawasan perairan Danau Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, adanya penyelenggaraan event berkelas F1 Powerboat yang akan digelar di perairan Danau Toba selama 3 hari pada 24 sampai 26 Februari mendatang. Para pengelola kapal motor berharap dapat dilibatkan. Para pengelola kapal motor yang ada di perairan Danau Toba, khususnya yang berada di Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, berharap pada pemerintah dan pihak panitia penyelenggara kegiatan event Powerboat F1 H2O dilibatkan untuk dapat membawa para pengunjung akan menonton secara langsung event balap perahu motor F1 Powerboat ke titik lokasi yang sudah ditentukan. Hal ini diungkapkan para pengelola kapal motor agar dengan adanya event internasional ini, para pengelola kapal dapat merasakan manfaat dengan menghasilkan pendapatan tambahan selama event balap perahu Powerboat ini berlangsung. Salah seorang pengelola kapal motor yang ada di Kota Wisata Parapat, Daniel Sitorus, mengatakan dengan dilibatkan para pengelola kapal motor ini pastinya akan mendongkrak roda perekonomian masyarakat yang selama ini terpuruk dari sepinya pengunjung akibat wabah COVID-19. Saat ini belum ada lonjakan ataupun peningkatan yang begitu signifikan. Harapannya bagi kami awak kapal juga bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kelancaran F1 H2O itu. Kalau untuk masyarakat kita tetap akan menjalin komunikasi bagaimana baiknya, dan setelah beberapa tahun terakhir juga pemerintah sudah mengadakan pelatihan dan pendekatan melalui komunikasi. Hanya mungkin kita butuh dari pemerintah untuk actionnya lebih. Sementara hingga saat ini meski waktu pelaksanaan event balap perahu F1 Powerboat ini semakin dekat, namun tingkat pengunjung yang datang ke objek wisata Danau Toba yang saat ini merupakan objek wisata super prioritas masih terlihat sepi.
Pemirsa, persiapan sejumlah sarana penyelenggaraan F1 Powerboat Championship pada 24 hingga 26 Februari 2023 terus dilakukan. Saat ini telah dilakukan pemasangan tribun untuk penonton dengan kapasitas 10.000 orang. Pemasangan tribun penonton untuk event tersebut sudah mulai dikerjakan sejak pagi tadi sekitar area venue F1 S2O. Tribun ini nantinya akan diperkirakan mampu menampung sekitar 10.000 orang penonton. Pihak PT Aditen selaku penanggung jawab pemasangan tribun mengatakan pemasangan tribun penonton ini totalnya 9 unit yang terdiri dari 3 unit untuk penonton VIP dan 6 titik untuk penonton umum. Untuk pemasangan tribun tersebut dibutuhkan waktu selama 2 minggu ke depan sesuai dengan target yang sudah dibuat. Usai pemasangan tribun penonton selanjutnya akan dikelola oleh pihak event organizer lokal. Dikabarkan bahwa tribun penonton setiap pengunjung yang masuk akan dikenakan biaya dengan harga tiket hari pertama dengan harga Rp100.000, hari kedua Rp200.000 dan hari ketiga Rp400.000. Terus sampai malam, waktunya soalnya kan biar kita sambil cepat dikerjain supaya semua masuk, supaya cepat selesai lah, sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu ya? Ya. Baik bang. Jadi sementara ada baru 4 titik, nanti yang 5 titik itu yang VIP 3 titik, yang 5, yang 6 itu yang biasa lah itu. Selain pemasangan tribun, penyelesaian sejumlah sarana pendukung lainnya juga terus dikerjakan dan saat ini parkir untuk kontainer pengangkut bot para peserta sudah selesai 100%. Sementara itu infrastruktur menuju lokasi F1 Powerboat Championship juga sedang dalam penataan sehingga akses aktivitas selama perhelatan tidak mengalami hambatan. Pemirsa, jelang event Powerboat F1 H2O yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang di kawasan Danau Toba Bali G, Kabupaten Toba, berbagai persiapan telah dilakukan. Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves Kosmos Hareva saat melakukan peninjauan di lokasi fasilitas pendukung Powerboat F1 H2O bersama jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Toba mempersiapkan rencana skenario lalu lintas saat event Powerboat F1 H2O berlangsung. Skenario lalu lintas ini bertujuan untuk memastikan alur layanan transportasi khususnya bagi wisatawan ataupun penonton yang datang dari berbagai negara dan daerah nantinya lancar. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan arus lalu lintas dan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan ataupun penonton yang datang saat event Powerboat F1 H2O berlangsung. Kosmos mengatakan untuk mendukung skenario lalu lintas ini tentunya akan dibutuhkan fasilitas pendukung seperti pengalihan pelabuhan sementara, penyediaan lahan parkir, penyediaan tribun penonton hingga melakukan perbatasan kendaraan yang akan melintas dalam kota Bali G. Untuk pengalihan pelabuhan sementara bagi kapal-kapal tradisional ataupun domestik direncanakan di daerah Sunset Beach, Desa Tambunan Lumban Gaul, Kecamatan Bali G. Namun untuk lahan parkir ada beberapa titik yang tersedia seperti daerah Desa Lumban Pea yang nantinya dapat menampung kendaraan yang datang dari arah Medan. Dan untuk kendaraan yang datang dari arah Tarutung akan ditampung di daerah parkir Jalan Bali G Bypass. Lahan parkir yang tersedia ini diperkirakan dapat menampung hingga puluhan ribu kendaraan, khususnya roda 4. Khusus tribun penonton telah disediakan pihak event organizer di area venue Powerboat F1 H2O yang dapat menampung puluhan ribu wisatawan ataupun penonton. Dalam kota Bali G hingga area venue diwajibkan berjalan kaki dan akan ditutup mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kita terus berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder pemerintah daerah, jajaran kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk memastikan segala sarana prasarana pendukung dalam rangka mendukung penyelenggaraan event ini. Itu makanya setiap hari ini kita jalan terus. Setiap hari kita rapat koordinasi untuk memastikan semuanya bisa terpersiapkan dengan baik. Dan pemirsa, untuk mengetahui pengamanan event Powerboat F1 H2O yang akan diadakan di Bali G, kita akan menghadirkan salah satu narasumber setelah jeda berikut ini.
Nah, pemirsa, kejuaraan dunia powerboat F1 H2O di Kabupaten Dopa telah dilakukan upaya pembangunan infrastruktur termasuk pengamanan guna memberikan keamanan dan kenyamanan saat penyelenggaraan berlangsung. Untuk mengetahui seperti apa keamanan dan kenyamanan dilakukan Polri, telah hadir di studio Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat siang, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kita ketahui bahwa F1 Boat H2O itu tinggal menunggu hitungan hari akan berlangsungnya. Ya. Pelaksanaannya itu yang akan diadakan di Kabupaten Danau Toba, khususnya di Balige. Dan untuk saat ini bagaimana persiapan Polri terkait pengamanan yang akan nanti berlangsungnya event tersebut, Pak? Ya, jadi yang pertama kami jelaskan bahwa event ini merupakan event internasional yang tentu banyak nilai manfaatnya bagi Sumatera Utara. Itu saya tidak harus jelaskan bagaimana nilai manfaatnya, tapi yang jelas masyarakat akan merasakan dampak dari semua itu. Kemudian terkait dengan kesiapan Polri dalam pengamanan event internasional ini, bahwa Polda Sumatera Utara bersama dengan Kodam 1 Bukit Barisan dan stakeholder terkait sudah merencanakan pola pengamanan, sistem pengamanan dari mulai persiapan semenjak tanggal 25 Januari, proses bongkar muat kontainer dan lain sebagainya macamnya menuju ke Balige itu sudah dilakukan. Kemudian di tanggal 25 kami sudah menyiapkan juga pola pengamanan untuk membawa rangkaian kontainer atau peti kemas yang berisi peralatan-peralatan para pembalap dan lain sebagainya menuju Balige. Itu disiapkan dari mulai ridernya, setiap 2 rangkaian kontainer karena kita tidak bisa langsung membawa sekaligus. Tanggal 25 itu ada 12 kontainer masuk, kita tidak bisa sekaligus. Kenapa kita tidak bisa sekaligus? Tetap kita juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terutama di jalan. Pengguna lalu lintas. Betul, pengguna lalu lintas itu juga harus tetap kita butuhkan supaya jangan sampai 12 kontainer masuk, masyarakat macet dan lain segala macamnya jadi terganggu. Jadi sistemnya kita dua-dua. Sistemnya kita dua-dua, kita antar dari mulai Pelabuhan Peti Kemas Belawan ke masuk Tol Belawan, Tebing Tinggi, Siantar, Prapat sampai dengan ke Balige, proses bongkar muatnya itu semua dilakukan pengamanan. Semuanya dilakukan pengawalan oleh Polda Sumatera Utara. Nah, saat ini pun kita juga sudah merencanakan untuk spot-spot atau titik-titik yang menjadi pola pengamanan. Di rencana pengamanan itu sudah dituangkan oleh Biro Polda Sumatera Utara dan rencana nanti tanggal 18 kita akan melakukan gelar pasukan. Seluruh personel yang terlibat kurang lebih ada 1.000 personel yang kita libatkan dalam pengamanan ini. Itu akan digelar peralatan, pasukan dan lain sebagainya. Dan kemungkinan nanti tanggal 19 kita juga akan mensimulasikan rekayasa lalu lintas, titik-titik pengamanan sampai dengan objek yang menjadi perhelatan pertandingan, terutama di air, di Danau Toba. Baik Pak, tadi kan Bapak ada mengucapkan bahwa akan ada simulasi rekayasa lalu lintas. Ya. Dan nanti seperti apa Kak? Seperti apakah realisasi rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di Kota Balige? Yang kita ketahui Kota Balige merupakan arah jalan lintas Sumatera penghubung pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara yang pasti akan menumpuk nantinya Pak ya. Akan ada penumpukan lalu lintas di mana para wisatawan dan juga para masyarakat yang ingin melihat langsung event boat F1 H2O ini Pak. Ya, jadi pola pengamanan atau rekayasa lalu lintas yang nanti coba disimulasikan. Pertama adalah untuk arus lalu lintas bagi penonton yang memiliki tiket untuk langsung masuk ke arena pertandingan atau ke venue yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara. Mekanismenya adalah ada beberapa titik atau 2 titik kantong parkir yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tobasa
dari kantong parkir yang disiapkan, itu nanti para penonton yang sudah memiliki tiket akan di-drop oleh shuttle bus yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten menuju arena parkir venue. Jadi sistemnya tidak semua penonton masuk merangsek ke atau mendekat ke arena venue, tetapi ada kantong-kantong parkir yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan dari situ nanti akan dibawa menuju ke arena venue. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat pengunjung yang lainnya, pemerintah, Polri, Polda, dalam hal ini Polda Sumatera Utara mendorong masyarakat di sekitar pantai itu untuk membuka, memberikan layanan memberikan layanan untuk juga menonton. Karena tidak mungkin kapasitas yang ada di venue utama itu bisa menampung ribuan orang yang ingin menonton. Jadi masyarakat yang berada di pinggir-pinggir pantai, rumah-rumah yang ada di pinggir pantai itu kita dorong melalui UMKM, pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtibmas untuk juga menyiapkan. Dan kalau tidak salah mereka sudah terkoordinir oleh pemerintah kabupaten memberikan juga sama menyiapkan tiket yang bisa dijual di seputar area lokasi pertandingan di luar venue. Jadi masyarakat yang berasal dari Medan itu ada kantong parkir yang disiapkan. Demikian juga yang dari arah Tapanuli Tengah ada juga di bypass itu disiapkan kantong parkir. Betul. Baik Pak, kalau tadi kita berbicara tentang pengamanan di darat. Ya. Jadi ini kita berbicara pengamanan di air kawasan Danau Toba. Apakah ada sterilisasi atau pembatasan? Karena kita ketahui Danau Toba itu merupakan titik aktivitas warga masyarakat di sekitaran Danau Toba. Sterilisasi tentu itu dilakukan oleh saat ini pun teman-teman dari Polair, dari teman-teman Angkatan Laut itu bekerja sama dengan pihak penyelenggara membersihkan juga dengan masyarakat membersihkan area Danau Toba yang mungkin dari eceng gondok, dari sampah itu bagian dari langkah sterilisasi yang kita lakukan. Nah, untuk hari H atau dari mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 itu pihak penyelenggara dari F1 H2O itu sendiri mereka ada mekanismenya, ada aturannya. Jadi pengamanan yang dilakukan oleh Polri, pengamanan yang dilakukan oleh teman-teman TNI itu radius puluhan meter dari lokasi yang betul-betul dipersiapkan untuk pertandingan. Jadi kita juga tidak bisa masuk ke dalam arena atau ring 1 yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Tujuannya adalah kita bagian luar itu untuk menahan, mengingatkan barangkali nelayan dan segala macamnya untuk tidak masuk persis mendekat ke arena yang menjadi lokasi pertandingan. Baik Pak, kalau begitu tadi kita akan berbicara lainnya mengenai titik-titik rawan kriminalitas di daerah putaran Danau Toba tersebut. Bagaimana upaya dari Polri sendiri untuk mengamankan titik-titik tersebut? Ya, yang jelas tentu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat yang ada di seputaran sana. Event ini adalah event internasional. Masyarakat yang datang itu bukan hanya lokal, tetapi masyarakat dari mancanegara. Tentu keamanan dan kenyamanan itu akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat mancanegara yang datang ke satu lokasi manakala tidak menemukan hal itu. Jadi tentu ini menjadi prioritas kita. Kita juga mengajak, menghimbau kepada masyarakat yang ada di daerah Toba, di seputar Balige untuk sama-sama menciptakan suasana yang nyaman bagi siapapun orang yang hadir datang, kemudian memberikan rasa aman. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada polisi. Jadi semua masyarakat yang ada di sana memiliki tanggung jawab yang sama. Namun demikian tentu kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan menempatkan petugas-petugas kita, anggota-anggota TNI, anggota-anggota Polri di titik-titik yang memang itu bisa dikatakan sebagai titik rawan kriminalitas. Itu sudah kita antisipasi dan itu sudah kita lakukan langkah-langkah. Baik Pak, tadi terkait ada perbincangan bahwa ada stakeholder pengamanan seperti kepolisian dan bidang lainnya. Ya. Ada berapa saja personil Polri dan
berapa aja Polri melibatkan siapa saja untuk mengamankan event tersebut, Pak? Pengamanan leading sektornya tetap ada di Polri. Iya. Tadi sudah saya sampaikan lebih dari 1.000 personel yang dipersiapkan untuk mengamankan event ini dari mulai titik yang tadi saya sampaikan Belawan sampai dengan proses nanti pelaksanaan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Kita juga melibatkan teman-teman dari TNI, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, semuanya kita libatkan. Dari pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP pun juga kita libatkan, Basarnas, semua stakeholder terkait itu terlibat. Karena ini eventnya bukan hanya semata-mata pemerintah daerah, ini event nasional. Event internasional yang bisa mencitrakan daerah Sumatera itu lebih baik, lebih bagus dan lain sebagainya. Dan ini citranya untuk mengangkat Danau Toba. Danau Toba, baik Pak. Selalu kita berbicara mengenai saat berlangsungnya event tersebut, Pak. Apa saja yang akan dilakukan Polri mungkin terkait rescue atau keterlibatan dengan adanya kecelakaan mungkin dalam event tersebut atau pengamanan langsung dalam event tersebut? Ya, itu bagian dari pengamanan ya, dari pola pengamanan. Jadi selain petugas-petugas yang tadi dipersiapkan untuk melakukan patroli pengamanan di air, Polda Sumatera Utara, kemudian Kodam 1 Bukit Barisan, terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara, dengan Basarnas dan lain sebagainya macamnya, menyiapkan perangkat-perangkat medis atau para medis yang juga bisa ikut membantu proses penanganan apabila ada terjadi crash ataupun insiden. Karena rumah sakit rujukan pun dari pihak penyelenggara sudah diberikan. Jadi tinggal kita mendorong dari pihak penyelenggara, pihak rumah sakit untuk pola pengamanan cepat manakala ada crash ataupun insiden yang harus segera membutuhkan penanganan medis yang cepat. Itu sudah dilakukan dan saya tadi sampaikan nanti di tanggal 19 semua nanti akan coba kita simulasikan. Coba akan kita simulasikan. Dan satu hal lagi barangkali bahwa event ini yang tadi saya bilang kita tidak terpaku kepada dari tanggal 24, 25, 26 dengan melihat mereka bertanding, tidak. Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu ada juga menyiapkan menggelar side event yang lain yang berkoordinasi dengan teman-teman dari Injourney dan pihak penyelenggara, dan ini adalah sekali lagi momen mengenalkan kesenian Sumatera Utara, budaya Sumatera Utara kepada masyarakat mancanegara dan ini sangat luar biasa pasti. Iya, baik Pak. Tadi juga Polri telah melakukan pengamanan yang nantinya sebelum hari A hingga event tersebut berlangsung. Dan juga kita ketahui event ini untuk meningkatkan citra Indonesia khususnya Danau Toba dalam wisata dikenal oleh mancanegara. Mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat agar mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam event tersebut agar event tersebut berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama tentu kita sama-sama mensukseskan event ini. Bagaimana cara mensukseskannya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan memberikan kenyamanan, membantu pihak keamanan, kemudian menjadi tuan rumah yang baik, itu adalah bagian-bagian kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana. Kemudian membantu pihak keamanan untuk mengelola, menata tempat parkir dan lain segala macamnya, menjadi guide bagi para turis atau pengunjung yang hadir, itu juga bagian-bagian yang bisa dilakukan. Kemudian ikuti apa yang menjadi ketentuan pihak penyelenggara. Siapapun itu. Penonton, kemudian pihak keamanan, kalau yang sudah diatur di dalam aturan bermainnya mereka, ya udah kita ikuti. Kita nggak bisa masuk ke sana, udah kita ikuti, nggak usah masuk. Oh, saya punya ini segala macam, nggak usah. Kita ikutin. Kemudian hal-hal yang lainnya buat
orang datang dengan citra-citra yang baik. Contohnya misalkan saat ini udah dilakukan, terus dilakukan bahkan pemerintah daerah di seputaran Samosir, Danau Toba dengan mempercantik. Iya. Nah, dengan mempercantik kawasan-kawasan umum, kemudian spot-spot yang mungkin selama ini orang tidak melihatnya sebagai sebuah hal yang menarik, tetapi manakala ditata oleh kepala lingkungan, masyarakat sekitar itu menjadi menarik, jadi Instagramable kan seperti itu bisa menambah daya pikat masyarakat untuk nanti suatu saat kembali lagi datang. Iya, baik Pak. Kita ketahui pemirsa bahwa pengamanan event F1 H2O ini untuk melancarkan kegiatannya tersebut adalah bukan hanya di tangan Polri ataupun di tangan pemerintah, tapi juga ada keterlibatan masyarakat dalam pengamanan dan kelancaran tersebut. Dan terima kasih kepada Pak Hadi telah datang ke studio untuk memberikan informasi kepada pemirsa dan juga masyarakat terkait dengan adanya kesuksesan F1 H2O yang akan berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Terima kasih Pak, selamat siang Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, dan pemirsa, informasi menarik lainnya dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali berhasil menangkapkan tersangka korupsi pencairan kredit SPK Bank Sumut. Tersangka korupsi pencairan kredit SPK Bank Sumut berinisial F merupakan Kepala Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2016. Ia terbukti melakukan korupsi pencairan kredit SPK Bank Sumut Cabang Stabat Kabupaten Langkat. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah menahan tersangka berinisial HS yang menjabat Direktur PT PKA. Tersangka F terbukti membantu tersangka HS untuk pencairan kredit SPK Bank Sumatera Utara. Tindak pidana korupsi dengan modus pencairan kredit SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tahun 2016 senilai 1.548 juta dengan dalih untuk melaksanakan kegiatan konstruksi gudang lumbung, pangan dan konstruksi lantai jemur di Dinas Badan Ketahanan Pangan Pemprov-Su. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan, akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian senilai 1.484 juta rupiah. Tim Pitsus, penyidik bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka inisial F yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Stabat tahun 2016 atas dugaan korupsi pencairan kredit SPK di Bank Sumut Cabang Stabat pada tahun 2016 tersebut. Kasus ini bermula pada tahun 2016 bertempat di PT Kantor Bank Sumut Cabang Stabat Kabupaten Langkat yang diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi dengan modus pencairan SPK. Untuk proses hukum lebih lanjut terhadap kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Sementara itu pemirsa, guna menanggapi adanya aduan warga yang resah akan transaksi narkoba, Sat Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang pengedar dan barang bukti sabu sisa penjualan. Pada penggerebekan yang dilakukan petugas mengamankan pengedar narkoba dengan barang bukti bungkusan klip transparan diduga berisi sabu sisa penjualan di lingkungan Sejahtera, Kelurahan Lobusona, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Kamis sore. Dari keterangan sementara di lokasi saat diinterogasi petugas, tersangka pengedar narkoba mengaku belum lama menjalankan transaksi narkoba. Airan selaku kepala lingkungan setempat mengaku tidak mengetahui lokasi tersebut dijadikan transaksi narkoba, di mana sepengetahuannya dirinya lokasi tersebut sudah lama tidak berpenghuni.
kami sebagai aparat pemerintahan, kepala lingkungan, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas keberhasilan seorang dari Polres Labuan Batu bisa menumpas para pekerjaan, para jualan ini narkoba. Itu saya nggak bisa saya ucapkan. Saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Bapak-Bapak. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku pengedar narkoba langsung digelandangkan petugas berikut barang bukti ke Mapores Labuhan Batu. Pemirsa, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Medan menahan seorang pria pembunuh istrinya sendiri di tempat pijat tradisional di Jalan Pendidikan Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut, Setuan. Roni alias Baron hanya mampu menyesali perbuatannya yang telah membunuh istrinya sendiri, Ari, karena terbakar api cemburu. Peristiwa berawal dari kecemburuan pelaku terhadap istrinya yang bekerja di salah satu tempat pijat tradisional. Pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran sebelum akhirnya pelaku tak mampu menahan emosinya dan secara spontan mencekik leher korban hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Pelaku yang menyesali perbuatannya ini kemudian mendatangi pengurus masjid yang tak jauh dari lokasi kejadian dan menceritakan bahwa dirinya telah membunuh istrinya sendiri. Pelaku pun meminta pengurus masjid untuk mengantarkannya ke Mapolrestabes Medan untuk penyerahan diri. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan kemarahan pelaku kian memuncak ketika korban menyatakan tak lagi menginginkan pelaku menjadi suaminya. Tersulut emosi, pelaku mencekik korban dengan kedua tangannya hingga terdapat luka memar di bagian leher korban. Polisi yang mendapat informasi adanya pembunuhan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menahan pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga, korban meninggal dunia. Pelaku saat ini sudah diamankan di unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Motif dari pelaku mencekik istrinya itu karena sakit hati. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Maksud kami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Pemirsa, diduga hilang konsentrasi saat melaju dengan kecepatan tinggi. Satu unit mobil HRV tabrak belakang truk di Jalan Tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 47.200, tepatnya di Desa Pagerjati, Kecamatan Lubuk, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Mobil minibus HRV dengan nomor polisi B1358EZA terlihat ringsek setelah menabrak bagian belakang truk di Jalan Tol Tebing Tinggi Medan. Diduga pengemudi mobil HRV melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang konsentrasi. Kerasnya hantaman membuat mobil HRV ringsek berada di bawah kolong truk. Kejadian bermula saat mobil minibus jenis Honda RV nomor polisi B1358EZA yang dikemudikan oleh Azharia Prasetya Putra datang dari arah tol Tebing Tinggi menuju tol Medan. Diduga berjalan dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di tempat kejadian menabrak bagian belakang truk tronton jenis Mitsubishi BK8912EJ yang dikemudikan oleh Labuhan Manulang. Di dalam mobil minibus HRV terdapat supir dan 2 penumpang. Untuk supir dan 1 penumpang meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kanit Laka Lantas Ibtu Khairil Anwar mengatakan, mobil minibus HRV saat menabrak belakang truk dalam kecepatan tinggi lepas kendali hingga masuk ke kolong mobil truk. Antara satu unit mobil pribadi HRV B dengan nomor polisi B1358EZA yang dikemudikan oleh Azhari Prasetya Putra dengan 2 orang penumpangnya yang berada dalam mobil kontra mobil truk tronton BK8912EJ
Terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di jalan tol JMKT. Benar, mereka satu arah dan mobil minibus mobil HRV BK 1358 EZA menabrak belakang truk. Jadi proses sekarang ini sedang kami tangani di unit laka Polresta Deli Serdang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Untuk korban meninggal langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang, sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Barang bukti kedua kendaraan saat ini telah diamankan di gudang Polresta Deli Serdang. Pemirsa, puluhan remaja pelajar SMP di Kota Medan diamankan polisi karena hendak melakukan tawuran. Para remaja pelajar ini diamankan Sat Sabara Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru karena hendak tawuran di Jalan Jamin Ginting pada Kamis siang. Saat hendak tawuran, para pelajar dari berbagai sekolah tersebut sudah lebih dulu dibubarkan warga sekitar bersama kepala lingkungan. Bukannya membubarkan diri, remaja yang didominasi pelajar SMP ini malah pindah lokasi untuk melakukan tawuran. Beruntung pihak Sat Sabara Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru yang mendapat informasi dari warga langsung menuju ke lokasi dan tawuran dapat dicegah. Ketika sampai, puluhan remaja pelajar ini langsung diboyong ke Polsek Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Medan Baru Kompol Ginanjar Fitriadi mengatakan total pelajar yang diamankan mencapai 24 orang. Ginanjar menyebut untuk pemeriksaan awal tidak ditemukan senjata tajam yang dibawa para pelajar tersebut. Begitu juga dengan korban yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Namun Kapolsek menghimbau jika ada pelajar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut bisa melaporkannya ke Polsek Medan Baru. Ya, tadi dapat informasi dari Kepling wilayah Padang Bulan. Jadi informasi dari Kepling adanya anak-anak yang berkumpul yang akan melakukan tawuran. Lalu kita perintahkan piket yang sedang piket pada hari ini ke TKP, dibantu juga oleh Sat Sabara dan juga Sat Sabara Polda. Kita dapat mengamankan 24 anak yang akan melakukan tawuran. Sementara belum ada, sebelum kita temukan untuk senjata tajam, ini masih kita periksa dari SMP mana aja, SMA mana saja, masih kita ambil keterangan. Saat ini puluhan pelajar yang diamankan masih menjalani pemeriksaan mendalam dan kedepannya pihaknya bakal memanggil orang tua para pelajar dan perwakilan sekolah untuk dipertemukan. Pemirsa, seorang kuli bangunan di Mandailing Natal tersengat listrik saat bekerja. Korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian Polres Mandailing Natal mengevakuasi Siswanto dari lantai 2 Masjid Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Korban yang bekerja sebagai kuli bangunan tak berdaya setelah tersengat listrik tegangan tinggi saat bekerja menarik semen dari lantai 2 masjid dengan menggunakan besi yang membuat besi menyentuh kabel aliran listrik. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Penyambungan untuk mendapatkan perawatan intensif. Kita kan lagi kerja di atas. Pas kita narik semen pakai besi. Ya aku pun nggak lihat atas juga, keliru juga lah, ledor, kesenggol bang. Nah, kesenggol besi kabelnya. Kabel listrik itu? Iya, ya itulah jadi seperti ini lah. Itu luka-luka apa aja bang yang abang derita saat ini? Yang ya luka bakar lah. Luka bakar sekujur tubuh apa gimana bang? Ya, di punggung, kaki ya. Tangan kan di sini masih terasa kebas kayak mati rasa lah, sakit. Itu yang di kepala akibat terbentur apa gimana bang? Akibat terbentur. Jatuh ya? Begitu kita lepas dari kabel tadi, kan langsung terjatuh. Ya. Langsung terbentur kepala lah. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimis Indonesia akan menempati posisi 10 besar ekonomi terbaik dunia dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini dapat dilihat dari kestabilan ekonomi pada angka rata-rata 5%. Dalam acara bertajuk Bincang Santai bersama pimpinan media massa di Hotel Grand Mercure Kota Medan, pria yang akrab disapa Kang Emil ini memaparkan sejumlah keberhasilannya memimpin Provinsi Jawa Barat dengan menyampaikan keoptimisannya dalam bidang ekonomi yang akan menguntungkan Indonesia. Ridwan Kamil mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di angka rata-rata 5%. Jika hal ini terus dipertahankan, dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan mampu sejajar dalam 10 besar ekonomi terbaik dunia bersama dengan negara-negara maju. Tak hanya menyampaikan keoptimisannya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta kepada media massa agar turut membantu dalam hal publikasi serta turut mengawal pertumbuhan ekonomi nasional yang kian menunjukkan tren positif. Hilirisasi komoditas seperti larangan ekspor nikel dan kemandirian pengelola bahan mentah dinilai menjadi salah satu faktor penyebab konsistennya pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, kuncinya adalah menjaga ekonomi di rata-rata 5%. Salah satu yang dilakukan Pak Jokowi yang harus kita apresiasi adalah melakukan hilirisasi komoditas. Jadi nikelnya jangan diekspor, batu baranya, tapi semua dalam bentuk nilai tambah, sudah jadi baterai listrik, baru dijual, kan kira-kira begitu ya, sudah jadi barang. Jadi hilirisasi industri ini salah satu strategi dalam 10 tahun yang akan melompatkan nilai volume penjualan. Sehingga ketimbang beli barang mentah, itu investor dipaksa membuka smelter atau pabrik-pabrik yang mengolah komoditas menjadi barang industri. Dalam kunjungannya di Kota Medan, Ridwan Kamil melakukan berbagai kegiatan diantaranya dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wali Kota Medan, dan diskusi dengan pimpinan media massa. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar diskusi bertajuk Bincang Santai dengan pimpinan media massa di Sumatera Utara. Berbagai pimpinan media massa di Sumatera Utara menghadiri diskusi bertajuk Bincang Santai bersama Gubernur Jawa Barat di Medan. Dalam diskusi tersebut, Kang Emil menyerukan pentingnya sinergitas pejabat pemerintah dengan awak media sebagai mitra kritis dan sarana pemberitahuan informasi terhadap kinerja pemerintahan kepada masyarakat luas. Ridwan Kamil menyebut hubungan dirinya dengan media selama ini terjalin cukup baik, sehingga mampu membangun kerjasama serta tetap menjaga koridor profesionalisme dalam setiap pemberitaan. Di sela-sela perbincangan, gubernur yang kini masuk dalam bursa cawapres ini juga menjawab beberapa pertanyaan pimpinan media massa. Salah satunya terkait proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN jika kedepannya dirinya mendapat amanah duduk dalam kepemimpinan nasional. Ridwan menegaskan IKN adalah proyek yang telah disepakati di Dewan Perwakilan Rakyat dan harus dilanjutkan siapapun nantinya yang akan melanjutkan pemerintahan nasional. Sejarah itu. Waktu saya Masjid Al-Jabar diresmikan, saya kutip nama gubernur terdahulu saya 3 kali. Videonya saya persilakan, di pidato saya sebutkan, walaupun bisa saja itu rangkaian, tapi saya bilang saya melatih bangsa ini menghormati karya dan kebijakan dari pemimpin masa lalu. Tidak elok Pak, pemimpin baru menghapus jejak pemimpin sebelumnya. Itu bukan Pancasila. Mantan Wali Kota Bandung ini juga mengatakan bahwa dirinya sangat menghargai sejarah dan menghormati pimpinan terdahulu termasuk gagasan dan proyek pembangunannya yang bersifat berkelanjutan. Di akhir diskusi, Kang Emil memberikan cindramata berupa lukisan hasil karyanya kepada pimpinan media massa yang diwakili oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Tah Rizal. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.